Sepak bola pada akhirnya adalah cermin karakter pemain, karakter klub, dan terutama karakter suporternya. Dari kisah Inter Miami dan Al Nassr, terlihat jelas bahwa kesetiaan jitu diuji saat kekalahan, bukan saat kemenangan. Dan dalam ujian itu, nama Lionel Messi kembali berdiri. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Di dunia sepak bola modern yang penuh tekanan, ekspektasi, dan tuntutan instan, sangat jarang kita menemukan hubungan yang benar-benar murni antara seorang pemain dan para pendukungnya. Namun apa yang terjadi di Inter Miami bersama Lionel Messi adalah pengecualian yang langka. Sejak pertama kali Messi menginjakan kaki di Amerika Serikat, para fans Inter Miami tidak pernah memandangnya sekadar sebagai mesin gol atau penyelamat sementara. Mereka melihat Messi sebagai jiwa klub, sebagai sosok yang mengangkat martabat tim kecil menjadi pusat perhatian dunia. Dalam situasi tersulit sekalipun, saat tim tertekan, saat hasil tidak kunjung datang, saat permainan tidak berjalan sesuai harapan, supporter Inter Miami tetap berdiri di tempat yang sama, di belakang Messi dan klubnya. Tidak ada hujatan, tidak ada cemoohan, tidak ada kata-kata kasar yang merendahkan. Yang terdengar justru nyanyian, tepuk tangan, dan can penuh rasa kagum. Nama Messi dinyanyikan bukan karena kewajiban, melainkan karena rasa hormat yang tulus. Para fans Inter Miami memahami satu hal penting yang sering dilupakan dalam sepak bola, bahwa legenda pun tetap manusia. Messi tidak dituntut untuk selalu sempurna. Ia tidak dibebani dengan ekspektasi yang tidak masuk akal. Jika tim kalah, yang disalahkan bukan satu nama. Jika permainan menurun, yang dikritik adalah kolektif, bukan individu. Inilah kultur supporter yang dewasa. Kultur yang membedakan antara kritik dan kebencian, antara kecewa dan tidak tahu diri. Bagi mereka, Messi sudah memberikan lebih dari cukup. Ia membawa mimpi, inspirasi, dan identitas. Bahkan saat kakinya tidak lagi secepat dulu, bahkan saat lawan semakin agresif, cinta itu tidak berkurang, justru semakin kuat. Karena bagi fans Inter Miami, Messi adalah simbol kesetiaan, bukan alat pelampiasan emosi. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di kubu Al Nassr, klub yang sebelumnya diilu-ilukan sebagai raksasa baru justru mulai memperlihatkan retakan besar. Bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tribun. Hasil imbang 2-2 melawan Al-Ettifaq sudah menjadi peringatan awal bahwa performa tim tidak lagi stabil. Namun kekalahan kembali dari Al-Ahli menjadi pemicu ledakan emosi yang tak terbendung. Kekalahan itu seolah menelanjangi kenyataan pahit. Kualitas Al Nassr terus menurun, meskipun Cristiano Ronaldo selalu bermain penuh, selalu menjadi pusat permainan dan selalu mendapat sorotan kamera. Tidak ada lagi jaminan kemenangan hanya karena satu nama besar berada di lapangan. Dan ketika realitas tidak sesuai ekspektasi, sebagian supporter memilih jalan yang paling mudah, melampiaskan kemarahan secara brutal. Stadion yang seharusnya menjadi tempat dukungan berubah menjadi arena amarah. Teriakan kasar, umpatan, dan ejekan menggema. Yang paling menyedihkan, kemarahan itu tidak hanya diarahkan pada klub, tetapi juga pada Ronaldo sendiri. Sosok yang dulu diagungkan sebagai pemimpin, kini dijadikan sasaran cemoohan. Beberapa fans bahkan terlihat menginjak logo Al Nassr, sebuah tindakan simbolis yang menunjukkan betapa dalamnya rasa frustasi dan hilangnya rasa hormat terhadap identitas klub mereka sendiri. Ironisnya di tengah kemarahan itu, satu nama kembali terdengar jelas, Messi. Nama Lionel Messi diteriakan oleh fans Al Nassr bukan sebagai pujian, melainkan sebagai alat ejekan. Sebuah paradoks yang menyakitkan. Nama yang sama yang dinyanyikan dengan cinta oleh fans Inter Miami diucapkan dengan amarah oleh fans yang kecewa. Ini menunjukkan satu hal yang sangat nyata, bahwa Messi selalu hadir, bahkan di benak mereka yang membencinya. Dan simbolisme itu mencapai puncaknya ketika Ivan Toney, pemain Al-Ahli, mencetak gol ke gawang Al Nassr. Alih-alih selebrasi berlebihan, Toney memilih gestur sederhana namun syarat makna. Selebrasi khas Lionel Messi dengan kedua tangan diangkat ke atas.
Sebuah selebrasi yang tenang, dingin, dan penuh kepercayaan diri. Bukan selebrasi arogan, tetapi selebrasi yang berbicara tanpa kata-kata. Gestur itu seakan menjadi pesan diam-diam bahwa pengaruh Messi telah melampaui rivalitas, liga, bahkan benua. Messi tidak hanya hidup dalam nyanyian para pendukungnya, tetapi juga dalam benak para pemain profesional yang menghormatinya. Bahkan ketika Ronaldo berada di lapangan sebagai pemimpin tim lawan, bayang-bayang Messi tetap hadir, bukan sebagai tekanan, melainkan sebagai standar keagungan. Selain itu, Ivan Toney berkata bahwa ia sangat mengidolakan Messi dan tidak ingin tertipu oleh satu orang yang selalu ada di panggung, namun tidak bisa memberikan dampak apapun pada timnya tersebut. Mereka mencoba menipu kami untuk satu orang tertentu. Bagaimanapun, saya sangat menghormati Messi, ujar Ivan Toney. Di titik ini, perbedaan menjadi sangat jelas. Messi dicintai karena nilai dan ketenangannya, sementara Ronaldo seringkali dibebani oleh ekspektasi dan kemarahan publik. Messi disanjung saat menang dan tetap dihormati saat kalah. Ronaldo dipuja saat berjaya, namun dihujat saat gagal. Ini bukan sekadar perbedaan pemain, tetapi perbedaan cara dunia memperlakukan mereka. Sepak bola pada akhirnya adalah cermin karakter pemain, karakter klub, dan terutama karakter supporternya. Dari kisah Inter Miami dan Al Nassr, terlihat jelas bahwa kesetiaan jitu diuji saat kekalahan, bukan saat kemenangan. Dan dalam ujian itu, nama Lionel Messi kembali berdiri tegak. Tenang, dihormati, dan selalu hidup di hati siapapun yang memahami makna sejati dari sepak bola. Legenda tidak selalu diukur dari trofi. Legenda sejati diukur dari bagaimana ia dicintai, bahkan ketika dunia tidak berfumpal. Dan dalam kisah ini, Lionel Messi kembali membuktikan bahwa namanya bukan sekadar GOAT di atas kertas, tetapi juga di hati banyak orang. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.